Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang farmakologi, imun, dan kanker. Ya, sebagaimana kita tahu ya bahwa tumor atau neoplasma itu terdiri dari sel-sel yang berkembang biak secara mandiri, ya, dan keganasan atau kanker itu terjadi ketika jaringan tumor itu destruktif dan menyerang jaringan sehat di sekitarnya, ya, dan mengalami metastasis, ya, lepas kemudian membentuk tumor sekunder di organ lain, ya. Nah, terapi dengan sitostatika atau kemoterapi, ya, ini merupakan suatu zat sitotoksik yang secara khusus dia mempengaruhi proliferasi dan pembelahan sel, ya, sehingga sel-sel ganas yang dia membelah dengan cepat itu akan mengalami kerusakan, ya, dan menghambat pertumbuhan tumor dan menginisiasi terjadinya apoptosis atau kematian yang terprogram dari sel tumor. Kemoterapi atau terapi untuk kanker, ya, dibagi menjadi kemoterapi primer, yaitu pengobatan utama kanker yang belum ada terapi alternatifnya, ya. Nah, kemoterapi ini bertujuan untuk meredakan gejala, memperbaiki kualitas hidup, dan menunda perkembangan tumor, ya. Kemudian ada kemoterapi adjuvan, ya, yaitu pengobatan tambahan untuk modalitas terapi tumor atau kanker lain seperti pembedahan dan radiasi, ya. Tujuannya adalah mengurangi insiden kekambuhan dan meningkatkan angka harapan hidup dari pasien, ya. Nah, sitostatika sendiri dia menghambat pembelahan sel, ya, di mana sel kanker dengan kemampuan mitosis yang tinggi akan terdampak, ya, dan akan menyebabkan hambatan dari pertumbuhan sel kanker, sedangkan sel sehat dengan kemampuan mitosis yang sedikit ini akan sedikit terdampak, akan tetapi sel sehat dengan kemampuan mitosis yang tinggi ini akan juga banyak terdampak, dan inilah yang mendasari efek samping dari kemoterapi, ya, di antaranya adalah kerusakan folikel rambut menyebabkan kerontokan, ya, kemudian hambatan dari pembaharuan epitel usus menyebabkan diare berkepanjangan, ya, kemudian hambatan proliferasi limfosit menyebabkan imunnya menjadi lemah dan mudah mengalami infeksi, kemudian hambatan eritropoiesis dan trombopoiesis di sumsum tulang, ini juga akan menurunkan imun dan menyebabkan menginduksi terjadinya anemia, ya, kemudian kerusakan dari sel germ ini yang akan menyebabkan terjadinya infertilitas. Ya. Nah, obat-obatan sitostatika ini secara umum, ya, dibagi menjadi eh, obat yang spesifik pada siklus sel, ya. Di antaranya ini fase S itu ada antimetabolite, kemudian methotrexate, ya, fase M ini ada inhibitor mitosis, fase G2M ini ada antibiotik sitostatika, dan obat-obatan yang non spesifik siklus sel, jadi dia menghambat pembelahan dan diferensiasi di seluruh siklus gitu, ya, tidak pada siklus tertentu, ya. Di antaranya adalah agen alkilasi dan beberapa antibiotik sitostatika. Ya. Kita pelajari yang pertama yaitu obat yang menghambat mitosis, ya. Ini ada dua macam, yaitu golongan vinca alkaloid yang dia menghambat pembentukan mikrotubulus, dan golongan taksan atau paklitaxel yang dia menghambat degradasi dari mikrotubulus.
Ya, alkaloid sendiri ini derivatnya ada 2, yaitu vinkristin dan vinblastin. Ya, mekanisme kerjanya dia menghambat polimerisasi dari tubulin sehingga mengganggu pembentukan mikrotubulus, ya, menghentikan mitosis pada fase metafase, menghentikan pembelahan sel dan menyebabkan kematian sel. Ya, digunakan untuk ALL, CML, ya, Burkitt limfoma, lipoma Hodgkin dan non-Hodgkin, sarkoma Kaposi, kanker payudara yang tidak responsif terhadap terapi hormonal ini biasanya menggunakan vinblastin. Ya, efek sampingnya mual muntah, alopecia, dan neurotoksik. Kemudian yang berikutnya adalah golongan taksan. Ini ada paklitaxel dan doxetaxel. Mekanisme kerjanya itu mengikat mikrotubulus ya sehingga mencegah pembelahan sel dan menyebabkan kematian dari sel kanker. Ya, digunakan untuk kanker ovarium, prostat, kanker payudara, paru, sarkoma Kaposi yang terkait dengan AIDS. Ya, efek sampingnya untuk paklitaxel ini sering menyebabkan anafilaksis, ya, supresi sumsum tulang belakang, kemudian disfungsi ventrikal kiri dan pneumonitis. Untuk doxetaxel itu menyebabkan retensi cairan dan edem perifer, ya, di mana obat ini dapat mengalami resistensi, ya, di mana mekanisme resistensinya itu terjadi karena adanya ekstruksi obat yang meningkat, ya, karena peningkatan sintesis glikoprotein P yang menyebabkan pengeluaran obat dari sel. Ya. Kemudian yang kedua yaitu obat yang menghambat sintesis DNA dan RNA. Ini yang pertama adalah agen alkilasi, ya. Preparatnya mecloretamin atau bendamustine, ya. Mekanisme kerjanya adalah memindahkan gugus alkil dan membentuk ikatan silang DNA sehingga menyebabkan sintesis dan fungsi DNA, menyebabkan penghambatan sintesis dan fungsi DNA. Ini ya, jadi menyebabkan cross linking di DNA, ya. Ini digunakan untuk leukemia limfositik kronik, limfoma Hodgkin, non-Hodgkin, dan multiple myeloma. Efek sampingnya gangguan hematologi seperti leukopenia, trombositopenia, perdarahan, ya, gangguan gastrointestinal seperti mual dan muntah, dan juga gangguan kulit seperti adanya pigmentasi kulit, ya. Kemudian yang kedua adalah cisplatin. Cisplatin ini merupakan analog platinum atau sejenis logam, ya, di mana mekanisme kerjanya dia membentuk ikatan silang dengan basa guanin pada rantai DNA double helix sehingga mengganggu transkripsi dan replikasi DNA, menyebabkan toksisitas pada sel dengan menginduksi stres oksidatif, ya. Digunakan untuk kanker paru, breast cancer, kanker ovarium, testis, bladder, head and neck, kemudian GI tract, ya. Jadi cisplatin ini merupakan obat sitostatika yang paling banyak digunakan untuk kemoterapi kanker-kanker solid, ya, karena dia memiliki efikasi yang bagus, ya. Efek sampingnya itu paling umum yaitu nausea, muntah, ya, menginduksi nefrotoksisitas, mielosupresi, ototoksisitas, dan neuropati perifer, ya. Dan mekanisme resistensinya itu terjadi karena adanya enzim perbaikan DNA yang menjadi lebih efisien, ya, untuk memperbaiki kerusakan DNA yang diinduksi oleh cisplatin tadi. Kemudian yang berikutnya adalah antibiotika sitostatika, ya. Jadi ini merupakan golongan antibiotik yang dia memiliki mekanisme kerja, dia dapat memasukkan, ya, dirinya ke dalam untai ganda DNA double stranded, ya. Kemudian menyebabkan kerusakan dari DNA, ya. Ada beberapa antibiotik sitostatika diantaranya actinomycin D. Ini merupakan antibiotik yang diisolasi dari Streptomyces, ya, digunakan untuk tumor Wilm,
sarkoma Ewing, rhabdomyosarkom dan lain-lain ya. Dia menginduksi efek samping seperti infeksi, alopecia, adanya ras, disfagia dan lain-lain ya. Kemudian antibiotik yang kedua adalah bleomycin. Ini banyak digunakan untuk limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin, kemudian sarkoma Kaposi ya. Efek sampingnya ada eritema, hiperpigmentasi dan pneumonitis. Kemudian yang ketiga itu adalah antibiotik golongan antrasiklin, yaitu daunorubicin dan doxorubicin ya, di mana daunorubicin ini merupakan obat antibiotik antrasiklin yang pertama kali diisolasi, sampai saat ini masih digunakan hanya untuk pengobatan leukemia mieloid akut, tapi efikasinya pada tumor solid itu rendah ya dibandingkan dengan doxorubicin yang masih banyak digunakan untuk berbagai jenis kanker. Ya. Ini efek sampingnya secara umum daunorubicin ya mual muntah ya, sedangkan doxorubicin dia bisa menyebabkan terjadinya toksisitas dari jantung. Kemudian yang ketiga adalah penghambat sintesis dari nukleotida ya. Obatnya adalah methotrexate. Ini merupakan analog dari asam folat di mana mekanisme kerjanya dia bekerja sebagai vol substrat yang menghambat enzim dihidrofolat reduktase, yaitu enzim yang mengkatalisis pembentukan asam tetrahidrofolat dari asam folat yang diperlukan untuk sintesis basa purin dan pirimidin ya. Penggunaan terapeutiknya untuk kanker payudara, kanker kepala leher, paru-paru, darah, tulang, kelenjar getah bening dan juga rahim ya. Ini juga merupakan kemoterapi yang banyak digunakan ya. Efek sampingnya mual muntah, sakit perut ya, alopecia dan lain-lain ya. Mekanisme resistensinya terjadi karena penyerapan seluler yang berkurang akibat berkurangnya sintesis protein transport atau adanya peningkatan sintesis dihidrofolat reduktase sebagai respon kompensasi terhadap hambatan enzim oleh methotrexate. Ya. Kemudian preparat yang keempat adalah anti metabolit atau dia bekerja dengan menginsersikan incorrect building block ke dalam struktur DNA sehingga nanti dia dapat merusak ya. Nah, preparatnya yang pertama adalah 6-merkaptopurin yang merupakan nukleobasa yang tidak alami ya, dia merupakan penghambat dari purin di mana mekanisme kerjanya dia memblokir sintesis purin yang merupakan komponen penting dari asam nukleat sehingga dapat menghambat sintesis protein, DNA dan RNA ya, digunakan untuk terapi leukemia limfoblastik akut dan efek sampingnya dia memicu hepatotoksik, trombositopenia dan imunosupresi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah 5-fluorourasil. Mekanisme kerjanya dia menghambat enzim timidilat sintase menyebabkan kegagalan sintesis pirimidin dan mengganti gugus urasil pada RNA sehingga menyebabkan kegagalan replikasi RNA ya. Penggunaan terapeutiknya untuk kanker payudara dan paling sering digunakan untuk keganasan di GI tract seperti kanker nasofaring, lambung, usus ya, rektum dan juga pankreas ya. Efek sampingnya supresi susun tulang belakang, mual muntah ya. Kemudian ada yang paling menonjol itu adalah disfungsi dari neurologis ya dan juga disfungsi jantung. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sitarabin ya. Jadi sitarabin ini nukleotida dengan struktur gula yang salah sehingga dia nanti bekerja sebagai analog pirimidin yang akan bergabung dengan DNA dan mengganggu sintesis pirimidin ya. Dia juga menghambat DNA polimerase sehingga menurunkan sintesis dan perbaikan DNA. Sitarabin juga memiliki aktivitas antivirus dan imunosupresan ya, digunakan untuk pengobatan leukemia mieloblastik akut dan juga leukemia meningitis ya. Efek sampingnya kebanyakan
sama ya, anoreksia, mual muntah, mielosupresi ya, dan mekanisme resistensinya adalah berkurangnya bioaktivasi prodrug yang membutuhkan fosforilasi intraseluler untuk menjadi sitotoksik. Ya, oke. Yang berikutnya adalah obat-obatan yang bekerja sebagai imunosupresif ya. Nah, imunosupresif berarti dia menekan respon imun. Nah, apa sih tujuannya respon imun ditekan? Yaitu untuk mencegah penolakan transplantasi, untuk mencegah rejeksi ya pada saat, transplantasi organ dan pengobatan, penyakit-penyakit gangguan autoimun ya. Nah, resikonya apa ketika sistem imun disupresi ya? Jadi pasiennya akan mudah mengalami infeksi dan, meningkatkan resiko kanker ya. Nah, ada beberapa obat-obatan yang digunakan untuk imunosupresi. Yang pertama adalah, obat yang dia mengganggu pengenalan antigen ya. Ini ada Hormonab CD3 yang merupakan antibodi monoklonal yang dia menghalangi pengenalan antigen oleh limfosit T. Ini digunakan untuk transplantasi organ dan penyakit autoimun. Kemudian ada antibodi, monoklonal yaitu daclizumab dan basilizumab ya, yang dia mengikat, rantai dari reseptor, interleukin dari limfosit T sehingga mencegah aktivasi, selama proses transplantasi. Ya. Yang kedua, yaitu penghambatan produksi atau kerja sitokain. Ini yang pertama itu obat-obatan glukokortikoid atau yang disebut juga dengan kortikosteroid. Ini merupakan obat antiinflamasi steroid ya, yang dia memodulasi ekspresi dari banyak gen yang menekan respon imun yang bergantung pada sel T ya. Dia menghambat produksi interleukin, ya, ini digunakan untuk transplantasi organ, kemudian juga pengobatan penyakit autoimun, eee, dan, berbagai jenis inflamasi yang disebabkan oleh alergi, ya, seperti misalnya, asma, ya. Nah, penggunaan sistemik memang harus berhati-hati karena dapat, memicu terjadinya Cushing syndrome ya. Kemudian yang kedua yaitu siklosporin A yang merupakan, polipeptida antibiotik yang didapatkan dari jamur, dia mengikat siklofilin di limfosit dan menghambat produksi sitokain. Ini juga digunakan untuk, imunosupresi pada transplantasi organ. Ya. Kemudian yang ketiga, tacrolimus ya, ini merupakan antibiotik makrolida yang diambil dari spesies Streptomyces ya. Ini mekanisme kerjanya hampir sama dengan siklosporin A ya, akan tetapi dia lebih poten ya karena dia menghambat aminofilin dan kalsineurin ya, sehingga, menghambat terjadinya produksi sitokin. Ya. Kemudian yang ketiga, penghambatan proliferasi ya, eee, dengan obat-obatan sitostatika ya, di mana obat-obatan sitostatika ini kan, dia dapat, digunakan untuk mengobati keganasan ya, tapi dia juga bisa digunakan, untuk imunosupresi, di antaranya azathioprine, methotrexate, dan siklofosfamid. Eee, Dia memiliki efek antiproliferatif yang tidak spesifik untuk limfosit, tapi juga pada sel T dan sel B ya, dia menghambat, inosin monofosfat dehidrogenase yang mengkatalisis sintesis purin dalam limfosit ya, dan, obat ini digunakan untuk, mencegah rejeksi pada transplantasi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.